Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-556 bertepatan dengan bab ke-2728. Melihat sikap He Hong Seng yang begitu kukuh, tiba-tiba hati Su An Sun menjadi kacau. Dia tidak mengetahui kenapa tiba-tiba He Hong Seng, si pria tua ini, mengubah pikirannya. Dia juga lebih tidak mengetahui setelah pulang nanti bagaimana dia harus melaporkan tugasnya kepada Tuan Su. Dengan menunjukkan wajah yang muram dan penuh permohonan, dia berusaha mengutarakan, "Tuan He, jika Anda masih tidak puas karena faktor uang, tidak masalah. Jika Anda tidak puas, silakan Anda sampaikan. Tuan kami sudah bilang 2 miliar hanya harga tawaran. Namun, jika Tuan He tidak puas dengan harga tawaran ini, Tuan kami masih bisa menambahkan jika 3 miliar. Bagaimana menurut Anda?" Sebanyak 3 miliar? He Ying Kuan yang berada di samping sudah hampir gila mendengarnya. Dia sudah tidak sempat memikirkan secara rinci seberapa banyak uang 3 miliar itu. Dia hanya dapat memberitahu diri sendiri dalam hati, menambahkan setengah lagi pada imajinasi 2 miliar yang awal. Semua rumah mewah di seluruh dunia dapat dibeli dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran kapal pesiar bisa setengah lebih besar lagi. Dan ukuran pesawat pribadi juga bisa setengah lebih besar lagi. Dengan mata yang memerah, He Ying Kuan melototi ayahnya dan membantah, "Ayah, apalagi yang ayah ragukan? Itu adalah uang yang sejumlah 3 miliar. He Hong Seng berkata dengan dingin, "Meskipun 30 miliar, aku tetap menolak." Su An Sun langsung tertegun. Awalnya masih berpikir jika He Hong Seng tidak puas dengan tawaran 3 miliar, dirinya akan menambahkan sedikit lagi. Namun sekarang kelihatannya sudah tidak perlu menambah lagi. Raut wajahnya perlahan terlihat suram, menganggukkan kepala dengan keras dan berkata, "Baiklah, baik, kalian yang bermarga He sungguh hebat." Setelah mengatakannya, dia menunjuk He Hong Seng, mengucapkan seraya mengertakkan giginya, "Tuan He, Anda menolak niat baik kami. Hal ini akan saya ingatkan pada Tuan kami kelak jika diminta untuk membayar. Kami jangan menyesali. Jangan menyalahkan aku yang sudah memperingatkanmu." He Hong Seng berkata dengan tegas, "Terserah kamu mau mengingatkan atau tidak. Aku He Hong Seng bukanlah orang yang takut dengan masalah." Setelah mengatakan, dia menepuk meja dan berkata dengan dingin, "Pelayan, antarkan tamunya pulang." "Tidak perlu." Su An Sun menggertakkan gigi dan berkata, "Aku bisa pergi sendiri." Setelah mengatakannya, dia memelototi He Hong Seng dengan geram, lalu beranjak keluar ruang makan tanpa berpaling. He Ying Kuan menghentakkan kaki karena risau dan berkata, "Ayah, apakah kamu gila? Kita sudah akan mampu melawan keluarga Su." He Hong Seng menjawab dengan dingin, Aku adalah kepala keluarga He. Semua akibatnya akan kutanggung." He Ying Kuan mengetahui dia tidak akan bisa membujuk ayahnya. Dengan terburu-buru langsung berbalik, berlari keluar dan mengejar Su An Sun. Su An Sun dengan sangat gusar berjalan keluar kediaman keluarga He. Iring-iringan bus dan truk juga bergerak datang dengan gempar. Bus yang berada di barisan terdepan baru saja berhenti. Su An Sun langsung melangkah naik dan mengatakan kepada sopir, "Hanya aku saja, ayo pergi ke bandara." Ketika sopir sedang tercengang, Yi Ying Kuan datang berlari dengan kencang, memegang bingkai pintu bus, lalu berkata pada Su An Sun yang berada di atas, "Pengurus Su, Anda jangan marah." "Jangan marah?" Su An Sun menatap He Ying Kuan dengan emosi. "Apanya yang jangan marah? Kalian keluarga He sudah hebat sekarang. Kita lihat saja nanti." He Ying Kuan segera menjawab, "Pengurus Su, Anda dengarkan aku dulu. Ayahku sekarang sudah menjadi orang tua yang keras kepala. Anda berikan aku sedikit waktu dan aku akan membujuknya lagi. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Anda." Su An Sun berkata dengan cuek, "Sudahlah, He Ying Kuan, bagaimana sifat ayahmu? Aku sangat jelas jika kamu bisa membujuknya, maka sekarang kepala keluarga He adalah kamu, bukan dia. Dia sudah berusia 80 tahun lebih, tetapi
tetapi tetap tidak mau mewariskan posisinya kepadamu. Jelas-jelas tidak mempercayai kemampuanmu karena dia tidak percaya denganmu. Bagaimana mungkin mendengar bujukanmu? Wajah dan telinga He Yingquan menjadi merah karena ucapan Su Ansun. Su Ansun memang sengaja mengadu domba, tapi ucapannya juga memang cukup masuk akal. He Hongsheng sampai saat ini masih tidak menyerahkan posisi kepala keluarga kepada He Yingquan. Memang karena kurang percaya dengan kemampuannya dan lebih tidak percaya lagi dengan tekadnya. He Yingquan juga sudah tidak puas untuk hal ini sejak awal. Dia sangat jelas jika di zaman kuno dia adalah putra mahkota. Namun raja mana yang sampai berusia 80 tahun tetap tidak mau menyerahkan tahtanya? Bukankah ini jelas-jelas memaksa putra mahkota untuk melakukan kudeta? Jadi mendengarkan ucapan Su Ansun, api kemarahan dalam hatinya berkobar-kobar. Lalu dia segera berkata dengan wajah dingin, "Pengurusku, apa yang Anda katakan benar. Aku memang tidak akan mampu membujuk ayahku." Sambil berbicara, He Yingquan mengubah topik pembicaraan dan berujar, "Namun aku dapat membujuk sepasang kakiku ini." Setelah Su Ansun mendengar ucapan itu, matanya tiba-tiba bersinar dan bertanya, "Yingquan, apa maksud ucapanmu ini?" He Yingquan mengatakan, "Sangat sederhana. Ayahku tidak mau bekerja sama dengan keluarga Su, tapi aku bersedia. Kemampuanku di keluarga He hanya di bawah ayah. Ditambah lagi, aku masih ada 2 orang putra dan sekelompok bawahan yang bersedia mengikutiku. Asalkan Tuan Su mau menerima kami, aku bersedia membawa anggotaku pergi ke Suhang untuk mengabdi pada Tuan Su." Su Ansun merasa sangat senang dalam hati. Dia berpikir dalam hati, si tua bangka bermarga He itu sungguh keras kepala. Kalau mau membujuk dia untuk berpaling, sudah tidak mungkin lagi. Namun He Yingquan ini kelihatannya sangat tulus. Jika dia sungguh memiliki kelompok pengikut dan dapat diajak ke Suhang untuk melayani Tuan, maka misiku kali ini juga tidak termasuk gagal sepenuhnya. Berpikir sampai di sini, dia langsung mengubah sikapnya menjadi sangat senang dan mengatakan pada He Yingquan dengan tersenyum, "Hahaha, Yingquan, ayo naiklah untuk mengobrol." Sambil berbicara, bahkan mengulurkan tangannya menarik He Yingquan. Di saat itu, di dalam kediaman keluarga He Hongsheng sudah mengumumkan kepada seluruh keluarga besar sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan keluarga Su. Anggota keluarga He yang awalnya bersiap untuk berangkat ke Suhang pagi-pagi juga sudah tidak perlu repot-repot lagi. Setelah mengumumkan berita ini, He Hongsheng langsung mengajak He Yingxiu pergi ke kuil leluhur yang berada di pemakaman leluhur keluarga He. Dia mau secara langsung memberitahu leluhur keluarga He kabar baik bahwa dirinya telah menembus 4 jalur nadi. Namun setelah berita dia tidak lagi bekerja sama dengan keluarga Su disampaikan, seluruh keluarga He ada yang senang dan ada juga yang khawatir. Sebenarnya keluarga besar mana pun tidak mungkin bisa semuanya kompak. Setiap keluarga kecil, bahkan setiap orang memiliki perhitungannya masing-masing. Selama beberapa tahun ini tidak pernah terjadi perselisihan apapun juga karena kemampuan pengelolaan Tuan He lebih kuat. Kewibawaannya juga lebih tinggi. Di seluruh keluarga He tidak ada orang yang berani melawannya. Namun apa yang dikatakan pepatah sangat benar, merebut harta orang sama dengan membunuh orang tuanya. Di dunia ini sangat banyak orang yang menganggap uang lebih penting dibandingkan keluarga. Dengan kata lain, asalkan harganya cocok dan sesuai dengan harapan hati, kebanyakan orang pasti rela mengkhianati keluarga. Hanya saja harga yang tertera dalam lubuk hati setiap orang itu berbeda-beda. Apa yang kondisi keuangannya kurang baik, mungkin demi dana pensiun ayah, ibu, dan sebelumnya 1.000 atau 2.000 yuan, sudah bisa bertengkar dengan saudaranya lalu memutuskan hubungan. Sedangkan mereka yang kondisi keuangannya terlalu baik, kelihatannya akur dan damai. Tapi ketika perang perebutan harta kekayaan keluarga dimulai, setiap orang juga akan mengerahkan segala upaya untuk menghadapi saudara dekatnya. Sekarang He Hongsheng menolak tawaran kerjasama senilai 2
miliar bahkan 3 miliar dari keluarga Su. Artinya langsung menyuruh seluruh keluarga He membuat garis pemisah dengan uang yang melimpah itu. Ada orang yang tidak peduli dengan uang itu, tapi ada orang yang lebih peduli dengan uang itu dibanding apapun. Sedangkan orang-orang yang memedulikan itu sekarang saking geramnya bahkan ingin meminum darah dan memakan daging Tuan He. Hanya saja wibawa Tuan He yang tertinggi, kemampuannya juga paling kuat. Tidak ada yang berani menentangnya. Jadi hanya bisa marah tanpa berani berbicara. Namun dalam kondisi semuanya memiliki siasat masing-masing, He Yingquan justru menggunakan waktu paling singkat bertemu dengan beberapa saudara dan paman. Setelah menjelaskannya dari semua orang sekitar setengahnya yang bersedia pergi ke Suhang bersama dia untuk melayani keluarga Su. Ketika He Hongsek sedang menyulut 3 batang cendana di hadapan setiap papan, nama leluhur putra kecil He Yingdong datang dengan berlari sambil berteriak dan melaporkan dari luar pintu. Ayah, celaka. Kakak pertama mengajak 4 hingga 50 anggota keluarga bersiap untuk menaiki mobil dan pergi ke Suhang bersama Su An Sun. Saat itu He Hongseng sedang berada di kuil leluhur, hendak menancapkan 3 batang dupa di depan papan nama ayah kandungnya. Kuil leluhur keluarga He sudah melakukan pemujaan hampir 100 leluhur. Pada dasarnya hanya orang-orang yang pernah memiliki jasa besar bagi keluarga He yang berhak memiliki papan nama di sini. Sedangkan di antara itu yang paling junior adalah ayah kandung He Hongseng. Jadi dia memberikan penghormatan dengan dupa satu persatu dari yang paling atas sampai di bawah hingga kehormatan yang terakhir adalah ayahnya. Tangannya baru saja menusukkan 3 batang dupa yang baru dihidupkannya di pembakaran dupa. Belum sempat menarik kembali kedua tangannya dari atas pembakaran dupa, mendengar suara teriakan putra kecilnya di luar kuil leluhur. Dia langsung tertegun dan tanpa sengaja mematahkan 3 dupa secara serentak. He Yingxiu yang berada di samping melihat hal ini bergegas bertanya dengan prihatin, ayah baik-baik saja? He Hongseng memejamkan mata dan berdiam sejenak, lalu tertawa dengan pahit. Kemudian berkata, tidak apa-apa. Kakak pertamamu melakukan hal seperti ini juga tidak di luar dugaanku. Lalu dia juga berkata sambil mendesah, meminjam ucapan dari tokoh terkenal, nasi sudah menjadi bubur, terserah dia saja. He Yingxiu ingin mengatakan sesuatu tapi ucapannya sudah di bibir, ditelannya kembali. Kakak pertama kali ini membawa 40 sampai 50-an anggota keluarga. Bisa dikatakan sudah membawa pergi setengah dari anggota keluarga He. Tidak dapat dipungkiri, ini adalah kerugian besar bagi keluarga He. Meskipun mereka bersikeras ingin pergi, tapi jika Tuan He turun tangan dengan wibawa dan kemampuannya, walaupun harus dipaksa tetap tinggal, juga bisa membuat mereka tetap tinggal. Namun dia juga berpikir kembali, karena orang-orang ini dapat diperdaya dengan uang, apakah masih berguna jika memaksa mereka untuk tetap tinggal? Mempertahankan 4 hingga 50 orang ini sama saja dengan mempertahankan 50 bom yang tidak tahu kapan akan meledak. Bagi keluarga He di masa depan ini tidak ada manfaatnya, hanya akan meninggalkan sumber masalah terselubung yang semakin banyak. Sebaliknya kali ini melalui godaan uang langsung menyingkirkan orang yang tidak cukup setia kepada keluarga besar justru adalah hal yang baik bagi keluarga He di kemudian hari. Bagi He Yingxiu, dia sangat jelas mengetahui melalui perubahan drastis dalam 1 hari, keluarga He saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Tuan He berhasil melancarkan jalur nadi keempat. Kemampuannya sudah setara dengan leluhur yang berkemampuan terkuat dalam sejarah keluarga He selama ratusan tahun. Terlebih lagi di antara 4 keluarga besar seni bela diri sama sekali tidak ada yang bisa lebih hebat darinya. Ditambah lagi masih ada tuan muda Yi, penolong serba mampu yang membantu di belakang. Keluarga He di kemudian hari pasti dapat berkembang dengan sangat pesat. Sebelum meroket, menyingkirkan sumber masalah terselubung adalah membantu keluarga He membersihkan sampah dan membangun pondasi yang lebih kuat bagi keluarga He di masa depan. He Hongseng sebenarnya juga berpikiran demikian. Dia membuka mulut berkata pada He Yingxiu, kamu pergi memberitahu
Yindong, mintalah dia untuk tidak mencegah siapapun yang ingin pergi. Siapa yang ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Lalu minta dia memberitahu orang-orang yang tetap tinggal agar mereka semuanya menungguku di ruang tamu utama. Setelah aku selesai memberikan penghormatan pada leluhur, ada hal penting yang mau diumumkan. Ying Xiu paham. He Yingxiu bergegas keluar dari kuil leluhur dan menyampaikan pada He Yingdong yang berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kerisauan. Yingdong, ayah memintaku untuk menyampaikan padamu, siapapun yang ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Yang tidak bersedia pergi, semuanya menunggu di ruang tamu utama. He Yingdong langsung berkata, kakak pertama kali ini menarik 40 hingga 50 anggota keluarga. Itu adalah hampir setengah dari jumlah anggota keluarga He. Jika membiarkan mereka pergi begitu saja, begitu tersebar luas, keluarga He pasti akan keluar dari peringkat 4 keluarga besar seni bela diri. He Yingxiu tersenyum dan berkata dengan serius, Yingdong, apa yang kamu katakan ini juga masih belum tentu. Hari ini orang-orang itu pergi. Bagi masa depan keluarga He kita mungkin adalah sebuah hal yang baik. Sama halnya dengan kanker. Jika paru-paru seseorang terdapat tumor ganas seukuran kuku, dokter bahkan akan menyarankan untuk mengangkat satu lobus paru-paru. Memotongnya bukanlah hal yang buruk, sebaliknya adalah yang sangat bagus. Namun He Yindong sudah cemas. Kak, aku memahami semua penjelasan yang kamu sampaikan ini. Namun kamu juga mengatakan jika ditemukan tumor pada paru-paru cukup memotong satu lobus paru-paru saja. Manusia memiliki 5 lobus paru-paru. Memotong salah satunya tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi bagaimana kalau memotong 2 atau 3? Bukankah kelak harus mengandalkan tabung oksigen yang bernapas? He Yingxiu melihat dia tetap pada pandangannya, langsung menyerah untuk berkomunikasi dengannya secara lazim dan langsung memaki. Kenapa kamu begitu banyak omong kosong? Kalau kamu meminta pulang untuk menyampaikannya, maka kamu harus menurut dan pulang untuk menyampaikannya. Jika kamu beromong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menendangmu pulang. Setelah mengatakannya, dia berlagak mau menendang. Awalnya He Yingdong masih berpikir untuk berdebat dengan kakaknya. Setelah mendengar ucapan itu, langsung pasrah dan menjawab dengan patuh, aku langsung pulang. Apakah itu cukup? Setelah mengucapkan, langsung berlari pulang dengan kecewa. Pada saat ini 40-50 orang dari keluarga He yang bersedia mengikuti He Yingquan ke Suhang sudah mulai mengemasi barang bawaan mereka. Di antara mereka ada keluarga adik kedua He Hongseng yang juga merupakan paman kedua He Yingquan, dan ada juga adik kandung He Yingquan, He Yingpei. Juga ada keluarga paman sepupu He Yingquan dan kakak sepupunya He Hongseng. Setelah He Yingquan kembali, dia sama sekali tidak menghalangi orang-orang ini memasukkan barang ke mobil. Sebaliknya malah berlari ke dalam rumah, kemudian berkata pada orang-orang yang tersisa, semuanya, ayahku bilang agar kalian semua menunggu di aula utama. Dia sekarang sedang memberi penghormatan pada leluhur dan setelah itu akan datang ke aula utama untuk mengumumkan hal penting pada kalian semua. Ada orang yang bertanya, Yingdong, hal penting apa yang ingin diumumkan Tuan Besar? He Yingdong menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Mari kita tunggu bersama. Pukul 10 pagi, iring-iringan mobil keluarga Su berangkat tepat waktu membawa He Yingquan dan lebih dari 40 anggota keluarga He lainnya menuju ke selatan. Beberapa anggota keluarga He sangat bersemangat selama perjalanan karena Su Ansun memberitahu mereka Tuan Besar keluarga Su Chengpeng bersedia membayar mereka 1 miliar yuan setahun. Sebenarnya Su Changpeng sedikit enggan mengeluarkan uang ini. Dewa sungguhan tidak berhasil diundang, malah mengundang sekelompok bawahan yang tidak penting dan menghabiskan setengah anggaran. Benar-benar kerugian besar. Namun saat ini dia juga tidak berani menggunakan keselamatan hidupnya untuk dijadikan lelucon. Bahkan jika hanya setengah dari keluarga He juga harus dibawa. Lagi pula uang ini juga hanya untuk 1 tahun. Setelah semua masalah dan krisis teratasi, tahun depan harganya tidak akan seperti ini lagi. Bahkan jika bisa menemukan penolong yang lebih baik, mungkin saja kelompok orang ini bisa disingkirkan. Tidak lama setelah para konvoi itu meninggalkan keluarga He Hongseng selesai memberi penghormatan pada leluhur, kemudian kembali ke ruang utama keluarga He. 70-80 anggota keluarga He yang tersisa semuanya menunggu dengan cemas di aula utama.
semua orang mendiskusikan anggota keluarga yang baru saja pergi dan mendiskusikan hal penting apa yang akan diumumkan Tuan Besar. Orang-orang ini memilih untuk tetap tinggal, sebagian karena rasa hormat dan kesetiaan yang tinggi terhadap He Hong Seng, dan sebagian karena mereka ingin bisa berlatih seni bela diri dengan baik, sama sekali tidak mementingkan uang. Sekarang mereka semua sedang menunggu kedatangan He Hong Seng untuk mengungkap misteri ini. Pukul 10.15 He Hong Seng melangkah masuk ke aula utama bersama He Yingxiu. Melihat 70-80 orang yang masih tersisa, ekspresi He Hong Seng sedikit lega. Semua orang sedikit terkejut saat melihatnya. Kemampuan bela diri orang-orang ini tidak bagus He Hong Seng sehingga tidak bisa melihat tingkat kemampuannya sekarang. Tapi semua orang bisa merasakan He Hong Seng hari ini tampak sedikit lebih muda dari sebelumnya dan auranya juga lebih kuat. Saat ini He Hong Seng memandang semua orang dan berkata dengan datar, "Tadi ada beberapa orang yang pergi. Semuanya pasti sudah melihatnya." Semua orang tidak ada yang berani berbicara. Tidak tahu Tuan Besar sedang merasa senang, sedih, atau marah. He Hong Seng malah tersenyum dan berkata, "Keluarga He sebagai keluarga yang berkomitmen untuk maju seperti tim revolusioner. Dalam tim ini tertinggal dan mundur tapi tidak boleh menjadi hambatan. Jadi kepergian beberapa orang ini bisa dibilang merupakan hal yang baik untuk kita semua, bukan hal buruk." Nada bicara menjadi sedikit serius lalu melanjutkan, "Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa keluarga He secara resmi sudah menarik batas dengan orang-orang yang pergi hari ini. Mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Kelak juga tidak akan mengizinkan mereka kembali ke keluarga He. Kalian ingat baik-baik hal ini? Meski aku sudah mati, penerusku juga harus terus melaksanakan keputusanku ini." Ekspresi semua orang langsung terlihat takjub. Bukankah ini sama saja dengan memutuskan hubungan? Di dalam kelompok tadi bukan hanya ada putra kandung Tuan Besar, tapi juga ada adik laki-laki dan sepupunya. Apakah Tuan Besar tidak sedikit pun merasa sedih, sedikit pun tidak ingin menyelamatkannya? Saat semua orang belum pulih dari keterkejutannya, He Hong Seng berdehem dan berkata, "Selanjutnya aku ingin mengumumkan satu hal yang sangat penting. Semua orang berpikir kalau keputusan memutuskan hubungan dengan orang-orang tadi adalah hal penting yang ingin dikatakan Tuan Besar. Tak disangka masih ada hal lain yang lebih penting." Alhasil semua orang memasang telinga baik-baik dengan menunggu jawaban misteri terpecahkan. He Hong Seng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Pada pagi ini aku sudah berhasil membuka jalur nadi keempatku." Semua orang terkejut begitu mendengar ucapannya. Semua anggota keluarga He tercengang sejenak dan mendengar He Hong Seng mengumumkan sudah menembus jalur nadi keempat. Kemudian semuanya tiba-tiba bersorak-sorai. Menembus jalur nadi keempat berarti sudah menjadi prajurit bintang 4 di seluruh Tiongkok. Gelar prajurit bintang 4 ini sudah tidak pernah muncul hampir 100 tahun. Bagi mereka mendengar berita ini sama serunya dengan orang-orang Tiongkok mendengar bom atom pertama berhasil diledakkan. Saat orang-orang Tiongkok berhasil mengembangkan bom atom, berarti putri-putri Tiongkok kelak tidak perlu lagi menghadapi ancaman nuklir dari negara-negara pemilik nuklir karena mereka juga memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Sekarang He Hong Seng sudah berhasil menembus jalur nadi keempat. Ini sama saja dengan keluarga He memiliki bom atom. Beberapa menit yang lalu, semua orang yang hadir khawatir tentang nasib masa depan keluarga He karena kepergian He Yingguan dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi memikirkan He Yingguan karena mulai sekarang keluarga He akan mengambil langkah besar ke depan dan menjadi keluarga seni bela diri terbaik di negeri ini. Putra bungsu He Hong Seng, He Yingdong, sangat bersemangat sehingga berkata, "Ayah, apakah Anda pagi-pagi ke aula leluhur untuk melaporkan terobosan Anda pada leluhur?" He Hong Seng mengangguk. "Ya, tadi aku sudah melaporkan pada semua leluhur keluarga He saat berada di aula leluhur. Aku percaya para leluhur akan bangga dengan keluarga He sekarang." He Yingdong menghela nafas. "Ayah, kenapa Anda tidak mengumumkan hal ini lebih awal? Kalau kakak tahu ayah sudah membuat terobosan begitu besar, dia mungkin tidak akan tergoda dengan imbalan yang ditawarkan oleh keluarga Su." He Hong Seng berkata dengan datar, "Untung aku tidak mengumumkan lebih cepat. Jika tidak, bagaimana aku bisa tahu ambisi liarnya?" Kemudian He Hong Seng menghela nafas dan berkata, "Sudahlah, semua orang memiliki ambisinya masing-masing. Selama kelak dia tidak mengancam dan membahayakan kepentingan keluarga He, aku juga tidak akan bertentangan dengannya." He Yingdong juga tahu apa yang dikatakan ayahnya. Ini masuk akal, jadi dia juga tidak terlalu memaksa. Kakak
kakak tertua He Hong Seng. He Hong Tai berkata, Hong Seng, kapan kamu akan mengumumkan ke dunia luar mengenai dirimu yang sudah membuka jalur nadi keempat? He Hong Seng berpikir sejenak lalu berkata, umumkan sekarang saja dan beritahu semua ahli bela diri mengenai hal ini. Selain itu juga harus mengumumkan mulai hari ini keluarga He tidak akan lagi menerima perekrutan dari orang lain. Kediaman keluarga He di kota Mo mulai sekarang ditutup dan tidak akan menerima tamu. Dalam keluarga seni bela diri ada aturan tidak tertulis begitu, ada seseorang dari keluarga manapun yang berhasil menembus jalur nadi ketiga atau lebih harus diumumkan ke masyarakat seni bela diri. He Hong Seng kali ini juga tidak terkecuali. Selain itu He Hong Seng tahu betul begitu dunia luar tahu dirinya sudah menembus jalur nadi keempat, maka pasti akan ada sejumlah besar orang yang datang mengunjungi kotamu. Di antara mereka tidak hanya rekan-rekan yang datang memberi selamat, tapi juga ahli bela diri yang tersebar akan datang untuk berguru. Juga ada banyak keluarga seperti keluarga Su yang datang untuk merekrut. Karena itu dia menjelaskan terlebih dahulu kalau keluarga He tidak lagi akan menerima perekrutan dan tidak akan lagi menerima tamu. Ini sama saja dengan menolak semua jenis orang di atas. Alasan keputusan ini adalah karena He Hong Seng sudah memikirkan masak-masak akan menyerahkan masa depan keluarga He pada Tuan Muda Yi. Oleh karena itu, yang paling penting bagi dirinya adalah melayani Tuan Muda Yi dengan segenap tenaga. Mengenai orang lain sama sekali tidak perlu membuang-buang tenaga diri sendiri dan keluarga He. He Hong Seng bingung mendengar ucapannya dan tanpa sadar dia bertanya, Hong Seng. He Hong Tai bingung mendengar ucapannya dan tanpa sadar bertanya, Hong Seng, di masa lalu jika ada orang yang berhasil menembus jalur nadi ketiga, maka hampir semua keluarga seni bela diri akan mengirim orang untuk mengantarkan hadiah. Di antara masyarakat seni bela diri menjadi pusat perhatian tentu saja merupakan hal yang lumrah. Tapi jika kita menutup pintu di saat seperti ini, apakah tidak akan terlihat berbeda? He Hong Seng berkata dengan serius, Kak, aku bisa membuat terobosan besar ini berkat bantuan seseorang. Kelak semua anggota keluarga He harus mengikuti orang ini dan beliau juga akan memberikan banyak sumber pelatihan langka pada kita. Percayalah padaku, hal ini pasti akan menguntungkan seluruh keluarga He. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan keluarga He bisa melahirkan satu orang lagi yang bisa menembus jalur nadi ketiga, dan juga mungkin beberapa tahun lagi akan ada lagi yang sama sepertiku bisa menembus jalur nadi keempat. Pada saat itu kekuatan keluarga He sudah tidak akan sama lagi. He Hong Seng segera mengangguk ketika He Hong Tai segera mengangguk ketika mendengar ini dan berkata dengan penuh semangat, kalau demikian aku akan mendengarkan instruksimu. Orang-orang yang tersisa, baik pria, wanita ataupun anak-anak, sangat setia pada keluarga He dan He Hong Seng. Jadi saat ini mereka akan mendukung semua keputusan yang dibuat He Hong Seng. He Hong Seng juga menyadari setelah putra-putranya membawa pergi sekelompok orang dan dirinya membuat keputusan besar, ada banyak pro dan kontra. Hal ini juga membuatnya menyadari pentingnya kerja sama tim. Keluarga He sekarang tidak akan seperti dulu yang berseteru sendiri. Sebaliknya, keluarga He sekarang akan bersatu dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. He Hong Seng tidak bisa menahan kegembiraan yang berada jauh di lubuk hatinya dan berkata, oh iya, ada satu hal lagi yang ingin ku umumkan pada publik. Semua orang yang sudah meninggalkan keluarga He tidak diizinkan lagi untuk kembali. Mulai sekarang pintu keluarga He tidak akan terbuka untuk orang-orang yang sudah pergi. Saat He Ying Kuan membahas kelompok besar keluarga He tiba di bandara, terjadi kegemparan besar di dunia seni bela diri. Keluarga He mengumumkan kalau He Hong Seng, kepala keluarga He, berhasil menembus jalur nadi keempat. Saat berita ini tersebar, langsung terjadi ledakan di seluruh dunia bela diri dalam negeri. Saat ini di antara ratusan ribu ahli bela diri yang ada di Tiongkok, 90% baru berhasil membuka jalur nadi pertama. Mereka yang bisa membuka jalur nadi kedua tidak mencapai 1.000 orang. Sementara itu hanya ada 5 orang yang diakui di negara ini yang bisa melewati jalur nadi ketiga dan menjadi prajurit bintang 3. Apalagi kelima orang ini semuanya berasal dari 4 keluarga besar, kecuali keluarga Huo yang
berada di timur laut yang memiliki 2 orang prajurit bintang 3. Sisanya termasuk keluarga He masing-masing hanya memiliki 1 orang. Sementara orang yang berhasil membuka jalur nadi keempat sebelum He Hong Seng tidak ada seorang pun. Dengan kata lain, He Hong Seng saat ini adalah satu-satunya ahli bela diri di Tiongkok yang berhasil menembus jalur nadi keempat. Ini juga berarti He Hong-seng menjadi orang pertama di dunia bela diri di negara ini. Awalnya semua orang yang ada di dalam Hasik menantikan kehidupan baru setelah tiba di Suhang. Tapi saat ini entah siapa yang berteriak, paman kedua sudah berhasil membuka jalur nadi keempat. Apa? Semua orang tahu He Hong-seng adalah urutan kedua di antara saudara-saudaranya. Jadi sebutan paman kedua ini pasti dia. Semua anggota keluarga He yang berada di dalam bus tiba-tiba meledak. He Yingquan belum tersadar dari keterkejutannya. Ponselnya sudah meledak menerima pesan. Sejumlah besar rekan-rekan ahli bela diri mengirim pesan untuk memberi selamat padanya. Juga ayahnya He Yingquan bagai tersambar petir melihat pesan ini. Dia tidak menyangka saat dirinya baru saja memutuskan meninggalkan ayahnya. Ayahnya yang berusia 80 tahun malah membuat terobosan besar. Dirinya yang sangat sensitif terhadap uang segera menyadari mulai sekarang keluarga He pasti akan makmur. He Yingquan merasa sangat kesal mengingat dirinya yang baru saja pergi, kemudian ayahnya membuat pengumuman ini dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak heran ayah saat itu mengingkari omongannya. Ternyata sudah berhasil menembus jalur nadi keempat. Aku adalah putra tertuanya. Hal penting seperti menembus jalur nadi keempat ini malah tidak memberitahuku. Benar-benar keterlaluan. Saat ini He Yingquan yang sudah dipenuhi kebencian tiba-tiba ada yang berteriak. Keluarga He sudah mengumumkan pada publik bahwa siapapun yang sudah pergi tidak diizinkan lagi untuk kembali. Semua orang terkejut ketika mereka tidak menyangka mereka sendiri yang sudah meninggalkan keluarga He, tapi keluarga He malah memutuskan hubungan dengan mereka. Sekarang mereka menjadi anak-anak terlantar dari keluarga He. Tuan Besar Su yang berada di Suhang juga sangat tertekan. Semua kabar yang dia dengar pagi ini hampir semuanya adalah berita buruk. Pertama He Hong-seng yang mengingkari janji. Kemudian He Hong-seng yang tiba-tiba menjadi ahli bela diri nomor 1 di Tiongkok. Hal yang paling menyakitkan adalah hal yang seharusnya menjadi miliknya. Kemudian setelah menjadi bukan miliknya malah menjadi lebih baik. Salam. Kakak itu belum pulang. Seperti seorang gadis yang penuh memandang rendah mantan pacarnya. Lalu setelah putus tiba-tiba menjadi sukses kemudian menikah dengan wanita kaya raya yang cantik. Gadis ini mungkin akan mengalami depresi seumur hidup. Meski Su Chengpeng tidak memiliki perasaan terhadap He Hong-seng, tapi He Hong-seng awalnya adalah bawahan keluarga Su dan melayani keluarga Su. Kasarnya He Hong-seng adalah anjing keluarga Su, tapi sekarang dia malah berbalik melawan keluarga Su dan kekuatannya malah menjadi berlipat ganda. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang depresi? Su Chengpeng sekarang merasa sepertinya dunia ini sedang melawan dirinya. Dirinya ingin mengkhianati Su Roli, tapi Su Roli malah menghilang. Orang Jepang sudah mengobrak-abrik pantai Jepang tapi masih tidak bisa menemukannya. Dirinya ingin membunuh Du Haiking tapi Du Haiking malah diselamatkan oleh seorang pria misterius. Dirinya ingin membunuh Du Haiking untuk melindungi reputasi keluarga tapi tak disangka reputasi keluarga malah tidak berhasil dipertahankan. Sebaliknya dirinya malah memperoleh reputasi buruk dan menjadi orang yang dimaki-maki seluruh orang. Sekarang keluarga He membuat gerakan besar lagi sehingga hatinya terasa tidak nyaman. Selain itu putra kedua dan putra tertuanya sudah menghilang satu persatu. Ahli bela diri Tiongkok yang menyelamatkan kedua cucunya di Jepang juga menjadi ancaman besar baginya. Memikirkan hal ini membuat Su Chengpeng yang depresi berat bergumam pada dirinya sendiri. Aku mengangkat batu sendiri dan menghancurkan kakiku sendiri. Langit menjatuhkan batu juga menghancurkan kakiku sendiri. Di kegelapan ada seorang ahli bela diri yang
tiada hentinya memindahkan batu dan melemparkannya ke kakiku. Aku terus bertahan tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali kerugian. Apa-apaan ini? Ponselnya tiba-tiba berdering saat dirinya sedang bermuram nurja. Telepon itu adalah panggilan tidak dikenal yang berasal dari Jinling. Dia berburu menjawabnya dan mendengar suara pria di ujung telepon yang berkata dengan dingin, "Aku sudah tiba di Jinling dan ini adalah nomor baruku. Dalam 7 hari ke depan, aku akan terus berada di Jinling dan mencoba untuk mencari ahli bela diri yang ingin kamu cari. Jika dalam 7 hari ke depan tidak berhasil menemukannya, aku akan langsung kembali ke Inggris dan deposit yang sudah kamu bayarkan tidak akan aku kembalikan." Saat Su Chengpeng mendengar suara ini, dia berseru dengan gembira, "Ah, Master Suan, Anda akhirnya tiba di Jinling. Pasti sangat melelahkan melakukan perjalanan jauh-jauh dari Inggris. Bagaimana kalau Anda beristirahat dulu di Jinling beberapa hari?" Pria di ujung telepon berkata dengan dingin, "Tidak perlu, aku akan segera mulai bekerja. Kalau kamu memiliki petunjuk yang berharga bisa langsung beritahu aku." Su Chengpeng buru-buru berkata, "Master Suan, masalah ini sudah ada sedikit kemajuan. Awalnya aku tidak memiliki petunjuk apapun tentang orang misterius itu, tapi sekarang aku sudah bisa mengira-ngira orang ini mungkin adalah keturunan Jepang, Tiongkok, dan masih muda, kira-kira 27 sampai 28 tahun. Namun kekuatannya sangat luar biasa, bahkan ninja Jepang saja bahkan bukan lawannya. Dia sendirian tak dapat melawan beberapa ninja sendirian. Master Suan harap hati-hati." Pria lain berkata dengan merendahkan, "Apa hebatnya ninja Jepang? Seolah-olah tidak ada orang yang bisa membunuh ninja Jepang. Dulu juga ada ninja Jepang yang menyinggungku dan juga sangat kuat tapi sudah jelas bukan lawanku. Lalu bagaimana? Dia diracuni oleh racun yang kupelihara. Dia memotong perutnya sendiri dengan pisau ninja dalam mimpi. Saat meninggal, organ dalamnya mengalir keluar. Menurut rumor, istrinya saat melihat langsung ketakutan setengah mati." Ucap Su Chengpeng dengan terkejut, "Aku sudah lama mendengar metode Master Suan, sangat luar biasa. Karena Anda memiliki keterampilan seperti ini, maka aku juga bisa tenang. Aku akan menunggu kabar baik mengenai kemenangan Master Suan di Suhang." Master Suan mendengus dan berkata, "Aku paling suka membunuh orang tanpa jejak dan paling suka membunuh orang hebat. Aku paling suka membunuh yang disebut orang hebat dan mati tragis di bawah tanganku tapi sampai mati juga tidak tahu penyebab kematiannya. Perasaan ini bagai seorang dewa yang dapat mengendalikan segalanya." Su Chengpeng sangat bersemangat sampai berseru bertanya, "Master Suan, apakah Anda bisa membunuh prajurit bintang 4?" "Prajurit bintang 4?" Master Suan bertanya keheranan. "Apakah kamu ada mengenal prajurit bintang 4? Sejauh yang aku tahu, di dalam negeri ini sudah lama tidak ada prajurit bintang 4." Su Chengpeng mertakkan gigi dan berkata, "Ada. Pagi hari ini baru saja lahir satu orang." Tukas Master Suan sembari tersenyum. "Prajurit bintang 4 tidak mudah dibunuh. Jika ingin memintaku mencoba, harus menggandakan bayaranku." Kemarahan yang sudah tertekan di hati Su Chengpeng sudah membakarnya seluruh tubuhnya. Mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, "Master Suan, uang bukan masalah, tapi kamu harus membunuh ahli bela diri di Jinling terlebih dahulu." Master Suan bersenandung dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan lebih dulu membunuhnya, baru membicarakan denganmu masalah prajurit bintang 4." Setelah itu, Master Suan langsung menutup telepon. Master Suan yang disebut oleh Su Chengpeng adalah ahli metafisika keturunan Tiongkok yang diundang dari Inggris dan bernama Suan Pengnian. Tiongkok sejak zaman kuno sudah memiliki pengetahuan metafisika, ilmu Feng Shui, sihir, serangga Qinggong. Bahkan diagram The Book of Change adalah bagian dari ilmu metafisika. Namun karena daratan dan sumber daya Tiongkok yang luas, juga adat istiadat, kebiasaan dan preferensi berbagai daerah berbeda sehingga metafisika umumnya lebih populer di daerah selatan. Apalagi Hong Kong yang sudah menjadi jembatan untuk perkembangan metafisika dalam 200 tahun terakhir. Di Hong Kong, ahli Feng Shui dan ahli metafisika bukan takhayul yang akan dipercaya oleh orang miskin. Sebaliknya, semakin kaya seseorang akan semakin terobsesi dengan metafisika
juga Peng Shui. Ada banyak orang yang ada banyak orang kaya di Hong Kong yang memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar, bahkan lebih dari 100 miliar dolar. Tapi orang-orang semuanya sangat percaya pada metafisika. Tidak hanya orang kaya yang percaya, bahkan artis-artis di dunia hiburan juga sangat menyukai metafisika dan Peng Shui. Xuan Fengnian dulu memulai karirnya di Hong Kong dan menjadi ahli metafisika paling terkenal di Hong Kong, bahkan menjadi ahli yang dipercaya keluarga Li di Hong Kong. 10 tahun lalu keluarga Li ingin memindahkan dana dan bisnisnya ke Inggris sehingga mereka mengundang Xuan Fengnian ke Inggris. Xuan Fengnian sendiri juga tidak ingin terus terjebak di Hong Kong sehingga menyetujui pindah ke Inggris dan mendirikan klannya sendiri. Selama 10 tahun Xuan Fengnian berada di Inggris dan mengandalkan sumber daya keluarga Li memang sudah membuat kemajuan besar. Dia bukan hanya menghasilkan banyak uang tapi juga merekrut banyak murid. Namun dia tidak menyangka keluarga Li beberapa tahun ini akan membuat kesalahan besar dalam pengambilan arah strategi sehingga kekayaan mereka terus menyusut, reputasi makin memburuk dan kemungkinan akan menjadi tikus jalanan. Hal ini membuat Xuan Fengnian juga terlibat. Dia sebenarnya tidak mengerti Feng Shui. Kemahirannya ada pada sihir Miao Jiang dan beberapa hal yang membahayakan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Setelah keluarga Li mulai berubah, mereka segera menarik garis batas dengannya sehingga penghasilan Xuan Fengnian beberapa tahun ini mulai berkurang dan menyebabkan dirinya mau tidak mau pergi mencari penghasilan lagi. Kali ini Su Chengpeng meminta orang mencarinya dan menawarinya 100 juta pound sterling untuk datang ke Jinling membunuh seseorang. Xuan Fengnian sering menggunakan cara jahat yang dia pelajari untuk mencelakai orang sehingga menghadapi penawaran harga yang begitu tinggi, tentu saja tanpa ragu langsung berkemas berangkat dari Inggris kemari. Namun meski bayaran tugas ini tinggi tapi juga rumit, yang paling tidak masuk akal adalah dia masih tidak tahu siapa yang akan dia bunuh. Sebelumnya saat dia membantu orang lain melakukan sesuatu, mereka akan langsung memberitahukan semua informasi mengenai targetnya. Misalnya nama target, tanggal lahir, berasal dari mana, bahkan makam leluhurnya di mana juga akan diselidiki terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan semua informasi ini baru mulai bergerak. Kali ini Su Chengpeng juga tidak tahu petunjuk apapun mengenai orang misterius itu, jadi hanya bisa meminta Xuan Fengnian kemari dan menggunakan metode metafisiknya untuk mencari orangnya baru membunuhnya. Pada saat yang sama, Su Shaodao akhirnya tiba di Suriah setelah penerbangan 1 hari 1 malam. Dia tidak seperti Yi Chen yang bisa naik pesawat Concorde. Dia hanya bisa naik pesawat biasa ke Timur Tengah. Setelah mendarat di Turki, dia menempuh jalan darat lagi selama 1 malam, melintasi perbatasan dan memasuki Suriah Utara. Saat Su Shaodao menginjakkan kaki di tanah Suriah, dia bahkan memiliki keinginan untuk mati karena dia masuk ke negara itu secara ilegal. Kendaraan yang ditumpanginya membawanya menghindari kota sehingga sedikit terkejut oleh keadaan negara yang sunyi ini. Negara yang hancur ini dipenuhi dengan gurun, bukit, desa-desa dan kota yang hancur. Gurun dan pegunungan yang tak berujung mengingatkannya pada sebuah puisi kuno, keindahan asap di gurun. Setelah mencapai 100 km jauhnya dari perbatasan Suriah, dia dalam menyadari sesuatu dalam hatinya, yaitu jika Yi Chen tidak memberi persetujuan maka dirinya seumur hidup tidak mungkin meninggalkan Suriah. Jangankan dirinya yang tidak mengenal siapapun, hanya berdasarkan wajahnya yang berbeda dengan penduduk sini saja dia sudah ditakdirkan tidak bisa keluar dari negara ini. Su Shaodao merasa putus asa dalam lubuk hatinya memikirkan hal ini. Dia mengira rasa putus asanya sudah sedalam palung Mariana dan saat sudah tidak mungkin lebih putus asa lagi, dia akhirnya tiba di zona militer yang diduduki oleh Komandan Hamid. Saat mobil melaju ke lembah, benteng di kedua sisi pegunungan sedang dibangun dalam skala besar. Teman Hamid yang bekerja di tim konstruksi Irak
karena menggunakan uang bisa tiba di Suriah hanya dalam waktu 10 jam. Dia sekarang sudah mulai memerintahkan pekerja dan perusahaan teknik yang baru saja dibentuk Hamid tadi malam untuk bekerja sama bergegas membangun benteng. Susaudau merenung di dalam hatinya melihat lembah terpencil di depannya, para prajurit bersenjata di sekitar dan benteng permanen yang sedang dibangun. Tempat apa ini? Terletak di antara pegunungan, komunikasi sulit dan tingkat perkembangannya jauh lebih rendah daripada desa kecil di pegunungan Cina. Tidak tahu, aku mengira ini adalah markas yang berada di belakang garis musuh selama perang perlawanan melawan Jepang. Susaudau rasanya ingin menangis. Dia berpikir jika drama televisi difilmkan di sini pasti akan terlihat lebih nyata daripada yang sedang disiarkan saat ini di televisi. Saat dia sedang menangis, konvoi mobil berhenti di depan mobil jeep militer yang berada di bawah komando Hamid. Begitu mobil berhenti, Hamid yang mengenakan seragam tentara turun dari mobil dengan bersemangat. Orang yang mengamal Susaudau adalah anak buah Chen Jekai, tapi Hamid tidak mengenal Chen Jekai. Dia hanya tahu salah satu dari orang itu adalah orang yang akan diasuh di sini oleh Yi Chen, dan sisanya pasti anak buah Yi Chen. Yi Chen bukan hanya penolongnya tapi juga dewa kekayaannya. Dia juga penasehat militernya. Oleh karena itu dia juga memperlakukan anak buah Yi Chen dengan sangat ramah dan sangat hormat. Dia berharap anak buah Yi Chen dapat menyampaikan sikap ramah dan penuh hormatnya pada beliau. Melihat Hamid melangkah bagaikan terbang, hati Susaudau berdetak cepat seketika. Dia berpikir dalam hati, pria ini terlihat luar biasa, pasti pemimpin di sini. Saat Hamid muncul, Susaudau juga diseret oleh anak buah Chen Jekai. Melihat beberapa orang berkulit kuning berparas Asia Timur, Hamid menyapa sambil tersenyum dalam bahasa Cina yang fasih. Kalian pasti anak buah Yi Chen. Selamat datang, kami memberi sambutan hangat. Beberapa orang itu saling memandang. Dalam bayangan mereka, slogan selamat datang ini adalah slogan yang diserukan oleh para pionir muda dengan rona merah di pipi, memakai sal merah di leher dan membawa karangan bunga. Tidak disangka kata-kata ini akan diteriakkan dari mulut seorang panglima perang Timur Tengah yang bertubuh besar dan berjanggut. Orang yang memimpin adalah orang kepercayaan Chen Jekai, namanya Zhao Yingsheng. Melihat Hamid yang begitu sopan dan memancarkan aura seorang panglima perang, Zhao Yingsheng tersenyum sopan dan menyapa, "Anda pasti Komandan Hamid." Hamid mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, "Kita masih keluarga sendiri, kenapa harus memanggil komandan? Langsung saja panggil aku Hamid." Lalu berkata lagi dengan sopan, "Kalian semua pasti lelah datang jauh. Ayo cepat minum dulu, lalu istirahat." Zhao Yingsheng menunjuk Susaudau lalu berkata pada Hamid, "Komandan Hamid, ini adalah Tuan Susaudau yang Tuan muda minta kami bawa kemari untuk merasakan pengalaman hidup." Lalu dia menarik kerah Susaudau dan menariknya ke depan sambil berkata pada Hamid, "Komandan Hamid, Tuan muda sudah berpesan untuk menyampaikan pada Anda bagaimanapun caranya harus mengusahakan Tuan Su tinggal di sini. Selain itu, Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Yang penting harus mengawasinya baik-baik dan jangan biarkan dia berjalan sembarangan. Saat berperang, letakkan saja di bunker dan jangan sampai dia terluka oleh peluru nyasar." Susaudau hampir menangis saat mendengarnya. Apakah ucapannya ini ucapan yang ditujukan untuk manusia? Aku menghabiskan 100 juta dolar, alhasil malah mendapatkan satu kalimat tidak perlu terlalu diperhatikan. Dasar bajingan. Namun Susaudau hanya berani marah-marah di dalam hati, tidak berani mengatakannya, bahkan tidak berani menunjukkan emosinya di wajah. Bagaimanapun, Hamid adalah teman Yi Chen dan sepertinya cukup setia pada Yi Chen. Jika menyinggungnya dan membuatnya tidak senang, lalu mengurangi pelayanan untuk dirinya dan menyiksa dirinya, maka hal ini benar-benar tidak sebanding dengan kerugian yang dia alami. Saat dirinya berpikir akan diurus oleh Hamid dalam waktu lama dan berada dalam
Dalam belas kasihannya, Susadau terpaksa memberanikan diri memujinya. "Komandan Hamid, apa kabar? Aku sudah mendengar nama besar Anda. Hari ini bisa bertemu Anda merupakan suatu kehormatan besar." Lalu dirinya diam-diam menatap Hamid dan dalam hati berpikir secara kasar, meski tempat Hamid sangat tua dan terbelakang, tapi setidaknya memiliki 1.000 tentara di tempat ini, dan lagi setelah masuk kemari juga melihat banyak senjata dan peralatan yang relatif modern. Bagaimanapun orang ini adalah seorang panglima perang, pasti memiliki sedikit kekuatan. Namun orang seperti ini yang sering menerjang bahaya untuk mencari sesuap nasi seharusnya sangat arogan. Meski Presiden Amerika Serikat juga belum tentu dipandang sebelah mata olehnya, bagaimana dia bisa tunduk pada Yichen? Sama sekali tidak masuk akal. Hamid kemudian melirik Susadau dan berkata tanpa tersenyum, "Kamu tidak perlu menjilatku. Kelak perlakuan apa yang kamu dapatkan melewati kehidupan seperti apa, bukan aku yang memutuskan, tapi Yichen. Jika Yichen menyuruhmu tinggal sendirian di sebuah halaman kecil, maka kamu bisa tinggal sendirian di halaman kecil. Namun jika Yichen menyuruhmu tinggal di kandang domba, maka kamu hanya bisa tidur di kandang domba." Susadau hanya bisa ikut tersenyum lalu mengangguk dan berseloroh. "Benar juga, semuanya tentu saja mengikuti keputusan Tuan Muda Yi." Hamid tidak menggubrisnya lalu tersenyum sambil berkata pada Zhao Yinseng, "Tolong sampaikan pada Yichen, dia bisa tenang menyerahkan orang ini padaku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya mati. Jika tempat ini direbut musuh, aku akan menembaknya sebelum aku mati, dan tidak akan membiarkannya jatuh di tangan musuh." Susadau memaki dalam hati dan diam-diam memarahinya. "Memangnya apa tingkat pendidikanmu? Bahkan cara berbicaranya juga begitu kontradiktif. Sebentar berkata selama masih hidup tidak akan membiarkan aku mati. Sebentar lagi berkata jika terjadi masalah akan menembakku mati, baru dia akan mati. Bukankah dia bicara omong kosong?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.